Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bahasa akademik. Kami beranggotakan Bati Kurnia Awandasari dengan NIM 2021071004 dan Muhammad Rafli Bungaran dengan NIM 21071111. Yang pertama adalah bahasa akademik. Bahasa akademik adalah bahasa yang dipakai untuk, dari, dan oleh komunitas akademik atau ilmiah. Asal mulanya, bahasa Indonesia dalam pidatonya yaitu pada tanggal 16 Juni 1927 berkembang mulai dari ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan didirikannya pujangga baru oleh sastrawan muda Indonesia yang diketuai oleh Sultan Takdir Ali Shah Bana. Beliau juga menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia pada tahun 1936. Pada Kongres kelima Bahasa Indonesia di Jakarta, yaitu selama 28 Oktober hingga 3 November 1988, Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pecinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Selanjutnya, tata cara pemakaian bahasa akademik. 1. Cendekia atau logis. Kalimat cendekia ialah kalimat yang mudah dipahami karena memiliki unsur pikiran pokok dan penjelas. Ciri khas kalimat cendekia adalah terbuka, tidak berkonotasi ganda, jelas, dan logis atau mudah dipahami. Yang kedua, lugas atau to the point. Maksud dari lugas adalah semua kalimat yang terkandung di dalamnya memperjelas topik paragraf tanpa bunga-bunga bahasa. Ketiga, penalaran. Bahasa ilmu berdasarkan argumen tentang sesuatu, mengutamakan gatra logika penalaran, memenuhi 3 syarat yaitu dasar, alasan, dan simpulan. Yang keempat adalah efisiensi kata. Kalimat efektif yaitu kalimat yang bersih dari kata-kata yang tidak fungsional atau redundansi. Kelima, bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang mempunyai struktur atau tata bahasa yang benar, diksi, tepat, dan ejaan benar. Selanjutnya adalah komunitas pengguna dan kapan digunakannya bahasa akademik. Komunitas penggunanya seperti pelajar, mahasiswa, guru, dan juga dosen. Dan komunitas akademik atau ilmiah. Bahasa akademik digunakan seperti dalam pembuatan makalah, skripsi, artikel, buku, laporan penelitian, atau dalam forum ilmiah seperti seminar dan kuliah. Kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia. 1. Kontaminasi. Kontaminasi yaitu penggabungan beberapa bentuk, kata atau frase yang menimbulkan bentuk baru yang tidak lazim. Kontaminasi terdiri dari, yang pertama ada kontaminasi kata. Diperluaskan, seharusnya diperluas atau diluaskan. Yang selanjutnya mengetemukan, diketemukan, seharusnya menemukan, ditemukan. Dipelajarkan, seharusnya diajarkan atau dipelajari. Yang kedua, kontaminasi kalimat. Dalam bab 2 akan membahas kajian pustaka. Seharusnya dalam bab 2 akan dibahas kajian pustaka. Atau bab 2 akan membahas kajian pustaka. Selanjutnya, bagi mahasiswa yang ingin mengikuti LKMD, harap menghubungi Saudari Tuti. Seharusnya, mahasiswa yang ingin mengikuti LKMD harap menghubungi Saudari Tuti. Yang kedua, pleonasme. Pleonasme yaitu penggunaan dua kata yang sama atau mirip artinya dalam sebuah kalimat. Ada 3 bentuk pleonasme yaitu A. Dua kata yang artinya sama atau mirip. Lalu, selanjutnya adalah merupakan, agar, supaya, demi, untuk. B. Kata kedua tidak perlu. Maju ke depan, memukul dengan tangan, naik ke atas, turun ke bawah. C. Kata ulang dan kata bantu jamak. Para hadirin, sejumlah teori-teori, rangkaian kata-kata. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rafli Bungaran. Silahkan. 3 analogi yang salah. Beranalog pada bentuk kata ang sudah ada. Dibentuklah kata yang semacam tetapi salah.
pada bahasa Indonesia terutama terdapat dalam pembentukan pasangan kata yang menunjukkan jenis kelamin. Berdasarkan bentuk pasangan kata atau jenis kelamin dalam bahasa Sanskerta seperti dewa, dewi, putra, putri, bidadari, bidadari. Lalu dibentuklah pasangan kata dalam bahasa Indonesia yaitu pemuda, pemudi, saudara, dan saudari. Yang keempat, hiperkorek. Hiperkorek yaitu kalimat yang bermaksud untuk mengoreksi kata yang sebenarnya sudah benar, tapi justru menjadi salah. Contoh benar menjadi salah yaitu dari kata insaf menjadi insyaf, surga menjadi syurga, tobat menjadi taubat, saraf menjadi syaraf. Kelima, logika yang salah. Logika yang salah adalah penalaran atau cara berpikir yang salah. Contoh, menurut pengamat asing, warga negara Indonesia itu religius. Lalu contoh berikutnya, remaja putri di kota-kota besar sekarang tidak suci lagi. Contoh berikutnya yang terakhir, mahasiswa Indonesia kini tidak memiliki idealisme yang tinggi. Yang keenam, diksi yang salah. Diksi yang salah yaitu penggunaan diksi atau pilihan kata yang tidak tepat. Contoh dari dalam kosakata pasar yaitu bikin menjadi buat, cuma menjadi hanya, atau aku kasih uang. Dialek Betawi, gimana lo atau lu? Gue entar dulu. 7. Ejaan yang salah. Ejaan yang salah adalah penerapan ejaan yang tidak tepat. Contoh, singkatan dan akronim. Sampai dengan menjadi S.D. PT dari awal kata P.T menjadi PT. Profesor titik dokter menjadi profesor dokter lalu titik. Kata serapan, analisa menjadi analisis. Koordinir menjadi koordinasi. Sistematika menjadi sistematika. Aplikasi ejaan. Dalam bahasa akademik, terdapat beberapa aplikasi ejaan meliputi A. Huruf miring atau garis bawah, kata asing daerah, judul buku, kamus, kitab suci, kumpulan puisi. B. Kata depan di dan ke dipisah penulisannya, menunjukkan tempat yaitu di kampus, di Solo, ke sekolah, ke Jakarta. 7. Prefix di dan ke. Di membentuk kata kerja menjadi dibaca, ditulis, dibahas. Ke membentuk kata benda, ketua, kekasih, kehendak. Kata bilang tingkat, ketiga, ketujuh, ke-10, ke-157. D. Partikel pun, berarti pula atau saja, penulisannya dipisah. Contoh, dia pun pergi meninggalkan kekasihnya. Contoh berikutnya merupakan rangkaian kata penghubung. Contoh, sekalipun dia anak pejabat tinggi, Wanda tetap ramah dan sopan. D. Partikel pun, berarti pula atau saja, penulisannya dipisah. Contoh, dia pun meninggalkan kekasihnya, dia pun meninggalkan kekasihnya. Lalu merupakan angkalan kata penghubung. Contoh, sekalipun dia anak pejabat tinggi, Wanda tetap ramah dan sopan. E. Kata hubung, merangkai kata ulang antara huruf kecil dan huruf kapital kata berimbuhan. F. Singkatan dan akronim, satu kata dengan satu titik. Contoh, saudara menjadi SDR titik, nona menjadi double N titik, nyonya menjadi N dan Y titik, tuan menjadi T N titik. Dua kata dengan diberi titik masing-masing kata yang disingkat seperti A titik N atas nama atau U titik P untuk perhatian. G. Angka dan bilangan tingkat. Contoh, Pak Eko membeli 175 ekor kambing. H. Penyusunan paragraf. Jenis paragraf. Contoh, deduktif, induktif, sentral, deduktif, induktif. Cara tersebarnya penggunaan bahasa akademik yaitu pendidikan dan pengajaran. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila benar datang dari Allah, apabila yang salah datang dari saya pribadi dan Wanda dan syaitan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.